Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya, kenalin nama aku Tina Kartini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Haji Dede Lukman, SSOSI MAG. Nah, dari video kali ini saya akan membahas mengenai perasaan yang sering terjadi, sering dirasakan oleh sebagian orang. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak videonya. Kok tiba-tiba aku ingin nangis lagi ya? Kayaknya aku butuh konseling deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Nah, ini dengan Halimah ya? Iya, Oke, kenalin. Sebelumnya kenalin, nama aku Tina Kartini. Gimana nih tadi perjalanannya ke sini? Lancar? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ke sini sendiri atau ditemani? Diantar sama saudara. Oke. Kesibukannya apa nih, Kak Halimah? Kalau sekarang kesibukannya saya kerja, Mbak. Oh, kerja. Sebelumnya pernah konseling? Belum pernah. Oke, baik. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Iya. Jadi, konseling ini adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau yang disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau yang disebut dengan konseling. Nah, konseling ini terbatas oleh waktu paling sedikit yaitu 50 sampai 90 menit. Nah, jika dirasa belum cukup, maka kita bisa membuat jadwal di lain hari. Tapi jika dirasa cukup, maka kita bisa mencukupkan dengan satu pertemuan saja. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Iya. Gimana nih kabarnya, Kak Halimah? Alhamdulillah baik, tapi Kenapa? gini Mbak, saya itu sering merasa sedih tiba-tiba, tapi saya tidak tahu apa alasan saya sedih. Oh iya, saya memahami ya, karena perasaan tersebut tuh sering dialami oleh beberapa orang, apalagi kaum wanita nih sering ngerasain perasaan itu. Nah, terlepas dari perasaan itu, sebenarnya apa sih yang dirasain gitu? Saya sering merasa cemas berlebih, antara apa ya, mikirin rasa takut, entah itu dari orang tua atau dari diri saya sendiri. Tapi saya rasa kecemasan ini terlalu berlebihan. Terkadang tidak hanya sedang melamun sendiri, ketika lagi di tempat ramai atau lagi bahagia pun saya sering merasa sedih, seketika sedih. Dan saya mikir, saya sedih itu kenapa sih? Gak tahu alasannya. Oke, jadi sedih secara tiba-tiba ini tuh disebabkan oleh kecemasan Mbak yang berlebih ya ternyata. Iya. Nah, kalau ketika merasa ingin menangis secara tiba-tiba, apakah Mbak coba meluapkannya atau menahannya? Terkadang kalau lagi di tempat yang ramai, saya selalu menahannya, walau nggak bisa gitu ya, saya tahan. Tapi kalau saya lagi di ruangan sendiri, saya suka meluapkannya, karena saya ingin lega gitu ya. Oke, saya mengerti apa yang dirasakan. Ternyata cukup mengganggu aktivitas kamu ya. Iya. Nah, kecemasan berlebih apa sih yang dirasakan gitu? Apa yang kecemasan terhadap apa gitu? Saya sering merasa cemas karena saya takut dengan harapan-harapan saya ataupun harapan-harapan dari orang tua saya terhadap saya. Itu yang selalu bikin saya ya cemas berlebih dan ngerasa sedih seketika gitu. Oh iya, jadi cemas akan harapan begitu ya.
Bagaimana ya cara mengatasi kecemasan berlebih saya ini? Saya ngerasa terganggu banget dengan ini. Iya, baik kalau gitu. Untuk mengatasi kecemasan berlebih ini, yang pertama jangan tenggelam dalam rasa putus asa atas harapan yang ingin dicapai gitu. Jangan hiraukan atau jangan tenggelam lah dalam rasa harapan itu gitu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang atas jawaban atas harapan-harapan kita gitu. Terus yang kedua, jangan tenggelam dalam kecemasan dan jangan mendramatisir kengerian dan kesulitan kita gitu ke dalam pikiran kita. Seperti misal kita ngerasa di dekat kita ada hantu, padahal itu kan pikiran kitanya saja kan ya. Nah, sudah begitu, yang ketiga ini adalah terima masukan orang lain, baik itu positif baik itu negatif. Yang negatifnya jadikan bahan motivasi dan evaluasi buat diri kita. Mungkin memang benar gitu kita seperti itu, kita coba evaluasi diri kita dan jadikanlah hal tersebut tuh motivasi buat kita jauh lebih baik lagi. Dan yang positifnya kita jadikan sebagai support sistemnya kita gitu. Nah, sudah kita melewati tadi, jangan menghiraukan kecemasan atas harapan-harapan kita, jangan tenggelam dalam rasa kesedihan. Menerima saran dan masukan. Nah, kita turunkan rasa tegang kita tuh pada titik 0 sehingga kecemasan itu hilang pada diri kita. Nah, selanjutnya coba berbaring dan dengarkan lagu-lagu yang lembut atau musik yang membuat kita itu merasa rileks, merasa santai. Nah, dengan begitu kecemasan kita tuh akan berkurang begitu mungkin. Oh begitu ya Mbak, baik, nanti saya akan coba. Oke, kalau begitu gimana nih perasaannya? Udah nyaman belum? Alhamdulillah sedikit lega dan nyaman. Oke, kalau begitu berarti konseling ini sudah dirasa cukup ya? Iya, alhamdulillah cukup. Oke, kalau begitu saya cukupkan sesi konseling sampai di sini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat buat Kak Halimah yang udah mau berbagi ceritanya nih sama saya, udah mau berani buat konseling. Terima kasih banyak. Ya Mbak, terima kasih kembali ya sudah bisa menenangkan saya. Mudah-mudahan saya tidak cemas berlebih lagi. Amin. Dan saya akan coba saran-saran dari Mbak ya. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.